Kepada Dokter Yusuf kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu dengan saya, Muhammad Yusuf Suseno dari Teluk Brojo Health Center. Hari ini saya akan sedikit share tentang manajemen update dari atrial fibrillation dan terutama kita akan melihat tentang role dari propafenon. Ya. Kalau misalnya teman-teman sejawat ada something dengan kualitas gambar atau apa, nanti bisa chat, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Oke, so dalam kuliah singkat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang propafenon, kemudian kita akan belajar tentang kasus pasien kita, bagaimana cara kita melakukan terapi pada pasien dengan atrial fibrilasi. Kalau waktunya sempat nanti yang terakhir ada quiz. So, bahwa intinya bahwa pada pasien dengan atrial fibrilasi, ini atrial fibrilasi itu merupakan salah satu kardiak aritmia yang paling umum gitu ya. Dan ternyata dengan meningkatnya usia itu makin tinggi. Kita lihat kalau di bawah apa namanya 50 tahun itu dia kurang dari 0,5%. Tapi ketika meningkat sampai usia 70%, maka meningkat sampai 4,6% dan 80 sampai 89 tahun hingga 8,8%. Dan memang ya ini memang sudah dari sononya ya bahwa laki-laki itu ternyata lebih beresiko daripada wanita. Oke, dan ini merupakan resiko tinggi untuk terjadi stroke ya, ini 3 sampai 5 kali dan bahkan meningkatkan mortality. Jadi begitu nyon sewu ada pasien dengan atrial fibrilasi, maka memang harus diakui bahwa resiko terjadi stroke maupun kematian meningkat. Dan ini adalah kondisi pasien yang mengalami atrial fibrilasi, di mana kalau ada atrial fibrilasi maka terjadi peningkatan dari kematian. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat di sini bahwa 20-30% pasien stroke itu ternyata terkait dengan atrial fibrilasi. Kemudian juga dia berkaitan dengan hospitalisasi, juga penurunan dari kualitas hidup. Dan beberapa pasien kita lihat ternyata pasien yang mengalami atrial fibrilasi itu ternyata menurunkan ejection fraction atau fungsi pompa jantung. Terjadi left ventricular dysfunction sampai dengan terjadi heart failure. Dan beberapa pasien ketika terjadi atrial fibrillation ternyata dia mengalami penurunan ini kognitif. Jadi maaf jadi mudah terjadi demensia, lupa dan lain-lain. Kenapa? Curiganya adalah karena pada atrial fibrillasi terjadi mikrotrombi sehingga dia lepas ke atas sehingga pasiennya menjadi mudah menjadi demensia. Oke, kita masuk ke bagian dua. Ada 7 bagian, jadi tenang aja. Cepat kok. Jadi pertama ketika pada pasien dengan atrial fibrillation, yang pertama yang harus dilakukan adalah apa sih yang harus kita lakukan pada pasien yang kita menemukan pasien dengan atrial fibrillasi. Pertama jelas ini basic adalah kita harus melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesa yang cukup baik. Kemudian kita melakukan 12 slit elektrokardiogram untuk mendokumentasi dan echo serta beberapa pemeriksaan lain. Misalnya ini yang paling penting. Jadi dari cerita pasien kita harus menentukan kira-kira onset AF-nya itu bagaimana? Apakah baru, new onset, paroksimal, atau udah lama nih? Atau memang sudah kita terima bahwa ini permanen AF. Kemudian tingkat beratnya buat pasien. Ini quality of life-nya harus kita tanya. Ada enggak kemungkinan dia bisa balik seperti hipertiroid dan lain-lain. Kemudian apa pemicu yang menyebabkan reduce recurrent dari AF? Misalnya di pasien udah ada hipertensi harus kita kontrol gitu. Kemudian ada beberapa potensial triggers yang bisa memicu AF, misalnya pada pasien dengan meminum alkohol. Kemudian ada intensive aerobic training dan lain-lain, itu juga beresiko AF. Itu yang harus kita cari ketika kita menemukan pasien dengan AF. Kemudian kita juga menentukan kira-kira pasien ini resikonya gimana sih untuk terjadi tromboembolik, itu penting. Kemudian kita, oh ini resikonya kecil, berarti kita memberikan apa? Bisa antiplatelet. Tapi ternyata kalau resikonya besar, maka kita memberikan antitrombotik. Kemudian jika kita juga tanya obat-obat yang sebelumnya yang sudah di oleh pasien. Nanti slide saya bisa diambil sama teman-teman. Kemudian
EKG jelas sangat penting, karena kita harus mendokumentasikan ada tidaknya AF. Kemudian kita melihat adanya infark miokard, adanya hipertrofi, adanya kemungkinan yang lain. Ya. Kemudian echo sangat penting pada pasien dengan AF karena kita ingin tahu satu bagaimana sih ukuran ventrikelnya, bagaimana ukuran atriumnya, kemudian ada tidaknya kelainan lain. Kemudian kita juga melihat fungsi pompa jantung dan lain-lain. Nah, satu hal yang juga penting pada pasien AF adalah kita harus melihat ini. Kalau saya biasanya harus kita cek ini, kemudian minimal renal functions dan tiroid karena tetap itu merupakan salah satu resiko terjadinya AF. Nah, dari anamnesa dan lain-lain pemeriksaan fisik dan lain-lain kita bisa menentukan kira-kira ini pasien ini kemana nih, gitu ya. Misalnya ini ternyata first diagnose AF. Jadi sebelumnya belum pernah didiagnosa AF. Jadi ini betul-betul baru. Atau paroksismal. Jadi kadang-kadang dia kambuh, dia hilang sendiri dan biasanya dalam 48 jam. Tetapi bisa juga pasien ini datang ke kita dalam kondisi di mana AF-nya udah persisten, di mana dia lebih dari 7 hari. Atau udah lebih dari 1 tahun misalnya. Atau kita accept bahwa ini suatu permanen. Jadi intinya yang paling penting ada first diagnose, paroksismal, persisten, dan permanen AF. Sekali lagi, ini singkatan aja dari yang tadi, baru, atau paroksismal, atau persisten di atas 7 hari. Kalau paroksismal itu kurang dari 7 hari, kadang-kadang kambuh, kadang-kadang enggak, gitu ya. Kalau persisten sudah lebih dari 7 hari, atau kita terima, wah ini udah permanen nih, udah deh kita enggak usah mikirin balikkan ke sinus lagi gitu ya. Kemudian juga kita dari anamnesa dan ini kita pikirkan ini tadi impact dari quality of life, ya. Apakah asimptomatik atau sampai severe. Nah, setelah anamnesa, pemeriksaan fisik yang baik, echo dan lain-lain kita tentukan. Misalnya ini pasien kita echo ya, kembali lagi kita echo. Ternyata atriumnya ukurannya masih baik. Kemudian ventrikelnya masih baik. Kemungkinan AF-nya ini termasuk baru gitu. Karena pada pasien yang AF-nya udah lama, pasti atrium sama terutama atriumnya akan mulai terjadi dilatasi. Jadi dari situlah kita bisa menentukan kira-kira dia termasuk yang gimana. Oke? Nah, kemudian dari situ baru kita menentukan tentang manajemennya ya. Manajemennya adalah yang terpenting kita melihat satu prinsipnya kita mau kemana nih? Apakah mau rhythm control aja, atau mau rate control, atau mau dan yang terpenting juga mencegah terjadinya stroke prevention dengan melihat ada tidaknya trombus, terutama ini di left atrial appendage. Ini adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, tapi kita nggak ngerti gunanya apa gitu ya. Dan ternyata maaf, di sini sering terjadi trombus yang kemudian terjadi stroke. Kayak usus buntu gitu ya. Apa sih gunanya usus buntu? Nah, itu juga belum tahu. Seperti juga left atrial appendage kita juga belum tahu. Oke. Jadi di sini nanti kita akan menentukan apakah kita mau rhythm, rate, atau appropriate untuk trombotik terapi. Jadi intinya kalau kita mau putuskan untuk rate control, ya udah berarti kita terima pasien ini AF, kita tidak akan mengembalikan ke sinus. Tapi kalau kita mau mengembalikan ke sinus, makanya rhythm control. Perbedaannya di mana sih? Nah, nanti kita bicarakan di situ ya. Jadi intinya, misalnya teman-teman ini dapat pasien di UGD dengan AF. Nah, kita pikirkan nih, pasiennya stabil apa enggak? Ya, ini kita anggap misalnya pasiennya stabil. Kalau pasiennya stabil, kita pikirkan kira-kira kalau kita lakukan rhythm control, itu resiko stroke-nya tinggi enggak? Gitu. Immediate risk for stroke, ini paling penting. Jadi kita lihat apakah low risk atau high risk. Contoh dari low risk, kalau dari guideline ini guideline ESC 2016, bahwa kalau memang onsetnya kita yakin kurang dari 48 jam. Kurang dari 48 jam artinya berarti pada left atrial appendage tadi belum terbentuk trombus gitu. Sehingga kalau kita kardioversi, kita kembalikan ke sinus, maka risk terjadi trombus akan rendah. Atau pasiennya sudah meminum oral antikoagulan minimal 3 minggu. Nah, kalau low risk kita tentukan kita mau kardioversi pakai electrical atau farmakologi. Ya. Kemudian kita baru menentukan setelah itu long term untuk maintenance juga antitrombotik terapi. Kalau high risk ke stroke, misalnya kita nggak tahu nih onsetnya berapa jam, atau riwayat ada stroke atau TIA, atau mechanical atau rheumatic heart disease dia ada mitral regurgitasi, klapnya bocor riwayat dan lain-lain. Nah, itu harus kita pikirkan bahwa dia risknya tinggi untuk stroke. Kalau gitu, kita rate control aja, udah nggak usah ngambil resiko untuk rhythm control dan seterusnya. Nah, kalau
untuk unstable, maka kita pikirkan terutama adalah untuk rate control dan baru electrical cardioversi jika rate control not effective. Jadi kalau tidak stabil, yang kita pikirkan adalah terutama rate control dulu. Baru kemudian kita pikirkan kalau kita rate control tidak bisa, baru kita lakukan electrical cardioversi. Ya, ini ada beberapa bagian kapan kita memilih rate. Jadi kita biarkan AF, tidak usah kita kembalikan sinus, adalah ketika kita yakin bahwa AF-nya sudah persisten. Atau pasiennya tidak ada keluhan. Atau usianya sudah lanjut, ada hipertensi, tidak ada hipertensi dari heart failure, dan lain-lainnya. Itu ya udah kita terima aja. Atau ini yang paling penting bawah nih, high risk, stroke risk with cardioversi. Jadi kalau kita melakukan cardioversi, malah pasiennya jadi stroke. Jadi jangan sampai terjadi. Nah, kemudian kapan kita memikirkan kita kontrol deh, kita kembalikan ke sinus gitu. Karena gini, pada beberapa penelitian bilang bahwa antara mengembalikan ke sinus dengan mengontrol rate, dulu kita berpikir bahwa pasti dikembalikan sinus itu lebih baik. Ternyata dari penelitian sama aja gitu. Jadi intinya kita harus mengambil yang paling aman buat pasien. Walaupun secara teori sebenarnya ketika pasien kembali ke sinus itu kedepannya akan lebih baik karena memang atrial fibrilasi biasanya akan menyebabkan left atrium akan makin besar. Ya. Jadi kapan kita pilih untuk rhythm control, mengembalikan ke sinus? Kalau kita yakin ini paroksismal atau baru atau simptomatik, pasiennya begitu AF sedikit aja sudah tidak enak. Padahal AF-nya tidak rapid gitu ya. Jadi kita harus pikirkan. Usianya masih muda, tidak ada hipertensi. Artinya apa? Ketika ada hipertensi, maka akan mudah terjadi perubahan dari struktural jantung. Kemudian pasiennya memilih saya kepingin dikembalikan jadi sinus dok. Nah itu. Dan yang terpenting sekali lagi adalah low stroke risk with cardioversion. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita yakin ini recent onset AF, yakin baru betul dengan hemodynamic instability, maka kita electrical cardioversion aja. Tapi ingat harus yakin betul bahwa ini baru kurang dari 48 jam. Kemudian kalau pasiennya stabil, jadi ini stabil, pasiennya stabil, maka kita lihat nih kira-kira pasiennya ke arah mana. Apakah ada struktural heart disease atau enggak. Kalau tidak ada struktural heart disease, pasiennya stabil, kita bisa pilih salah satunya adalah propafenon. Tapi kalau ada struktural heart disease, memang ada koroner sebelumnya, atau pernah ada udem paru, atau heart failure, kakinya bengkak, kita curiga ada aorta stenosis, ada murmur, dan lain-lain, paling aman dan kita memang punya banyak adalah amiodaron. Jadi ini adalah beberapa obat, salah satunya ini amiodaron kita yang punya sama propafenon yang oral. Ya. Tetapi amiodaron ini bagus, tapi ada efek samping. Begitu juga dengan propafenon. Propafenon cukup efektif dan tidak harus IV. Pasien bahkan bisa di rumah kita berikan dengan instruksi kita, tetapi tidak boleh pada pasien dengan ischemic heart disease atau struktural heart disease, tidak boleh. Ya. Jadi, nah kemudian ketika pasien dari AF sudah kembali ke sinus, baru kita pikirkan kelanjutannya untuk maintenance mau yang mana gitu ya. Kalau tidak ada struktural heart disease, kita bisa memberikan salah satunya propafenon. Ya. Atau kita lakukan elektrofisiologi, kemudian kita lakukan ablasi. Kalau pasiennya ada koroner dan lain-lain, maka amiodaron menjadi pilihan. Sekali lagi propafenon tidak boleh diberikan pada pasien yang ada koroner ya, ada heart failure, ini tidak boleh. Jadi sekali lagi pada pasien tanpa ischemic atau structural heart disease, propafenon direkomendasikan untuk new onset atrial fibrilasi. Ya. Dan maintenance juga boleh diberikan. Propafenon bisa diberikan untuk maintenance untuk mencegah terjadi rekarensi dari atrial fibrilasi. Nah, ini sedikit cerita tentang propafenon, bahwa intinya dia diberikan pada pasien dengan paroxysmal atrial fibrillation atau SVT, adalah suatu natrium channel blocking ya, dan kelasnya kelas 1C. Dia punya beta blocking activity. Jadi artinya sekali lagi dia punya inotropik negatif. Pasien boleh enggak heart failure dikasih propafenon? Enggak boleh ya. Oke. Dia mencapai peak plasma concentration itu antara 2 sampai 3 jam. Jadi ketika memang pasien ini kan pill on the pocket, ketika pasiennya sudah tahu persis bahwa beliau ini AF, kita berikan ketika di rumah
terjadi AF, boleh kita anjurkan, ya Ibu minum propafenon dulu. Nah, setelah minum propafenon, dia biasanya akan balik. Berapa jam? Ya ini sesuai dengan peak plasma konsentrasinya 2-3 jam. Jadi pasien tidak harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit kan boros, entek duitnya. Jadi itu. Nah, dan kita lihat bahwa ternyata propafenon juga lebih baik nih daripada amiodaron karena lebih cepat dia juga. Lihat ini, yang hitam ini propafenon, nah dia cukup tinggi. 6 jam udah balik, udah convert. 12 jam masih lebih tinggi dari amiodaron. Amiodaron nomor 3. Nih. Ya. Jadi sebenarnya cukup baik, tapi ada syaratnya. Ya. Ini juga sama intinya oral sedikit lebih baik daripada intravena, tetapi tetap kalah dibandingkan electrical ya. Oke, ini sama. Ini sama. Baik, intinya setelah ini antara propafenon dengan placebo, bahwa ternyata diberikan propafenon dia terjadi free period AF lebih tinggi. Oke, jadi intinya adalah propafenon itu merupakan pilihan pertama kelas 1 dan diberikan untuk kardioversi pada pasien dengan atrial fibrilasi. Bagaimana memberikannya? Kalau itu suatu pill on the pocket, kita bisa berikan langsung 3 tablet atau bahkan 4 tablet, ya itu bisa. Jadi 450 mg. Kemudian kalau untuk udah maintenance, kita bisa berikan 3 kali sehari, 3 kali 1 untuk maintenance 450 mg. Bisa sampai 900 mg. Tapi ya harus diingat bahwa setiap obat itu ada risk untuk terjadi side effect, ya. Oke, so kita akan contoh kasus. Waktuku masih berapa menit, Mas? 10 menit. 10 menit. Oke. So, kita contoh kasus seorang laki-laki 50 tahun, dia ada dislipidemi, dulu medical check-up-nya normal, tiba-tiba ada deg-degan nih. Deg-degannya kita yakin betul bahwa dia 6 jam sebelumnya. Dan ada, saya kok mulai agak sesek ya dok. Nah, itu kita pikirkan. Nah, ini ECG-nya. Kira-kira teman-teman lihat ini ECG-nya apa? Ngecat susah ya? Ya udah deh, enggak apa-apa deh. Saya yakin bahwa teman-teman di sini, teman-teman sejawat di sini, pasti berpikir bahwa ini suatu atrial fibrilasi. Kenapa? Karena secara khas kita lihat irreguler, tidak teratur kan? Nah, ini panjang, pendek, 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 panjang, dan tidak ada tampak gelombang P yang jelas. Apakah ini AF? Nah, nanti ini ada lecture sedikit lah tentang atrial fibrilasi. Jadi intinya ketika kita melihat takikardi yang cepat, kita lihat apakah dia teratur. Nah ini yang biasanya ini yang 1, 2, 3 ini adalah reguler atau yang ini irreguler biasanya, yaitu atrial fibrilasi. Atrial flutter bisa masuk reguler, bisa masuk irreguler. Nah ini adalah contoh ECG pasien dengan sinus. Lihat yang atas sinus ada gelombang P diikuti oleh 1 QRS. Sementara yang bawah kita lihat gelombang P-nya mana nih? Nggak jelas nih. Kok banyak sekali jundul-jundulannya. Nah ini berarti P-nya tidak jelas. Dan kedua kita lihat irreguler. Ya sini pokoknya kuncinya AF itu P-nya tidak jelas dengan RPR yang tidak teratur. Harus dibedakan dengan atrial flutter ya, karena atrial flutter itu adalah sirkuit yang reentran, yang muter-muter di sini. Dan dia sirkuitnya gede, ya, reentrannya gede. Sehingga gelombang P-nya akan lebih jelas. Sementara pada atrial fibrilasi ada reentran, tetapi dia yang kecil-kecil. Akibatnya dia ondulasinya kecil-kecil pada atrial fibrilasi. Ini adalah contoh dari atrial fibrilasi, di mana satu, lihat P yang jelas mana? Nggak ada. Ini P-nya di sini kayaknya ini. Tapi di sini ini, tapi loh ini kok nggak ada. Di sini beda lagi. Loh, berarti tidak ada P yang jelas dengan R ke R yang tidak teratur. Ini ada contoh lagi dari atrial fibrilasi. Kita lihat tidak ada gelombang P yang jelas dengan R ke R yang irreguler. Nah, pada beberapa pasien P-nya lebih kelihatan kasar. Lihat, ini adalah gelombang P. Beberapa teman mungkin, loh dok, bedakannya dengan atrial flutter gimana? Nah, nanti tak ajarin. Ya. Nah, tapi yang khas adalah, yang paling harus kita lihat adalah pada AF, ini AF, itu harus irreguler. Pada beberapa pasien lain, misalnya sinus dengan ini multiple PAC, ini sinus, nah ini PAC, sinus, ini PAC, nah itu irregular. Jadi intinya ada pola. Jika ada pola, dia bukan AF. Kalau AF dia harus betul-betul irregular. Nah ini adalah contoh pasien dengan AF rapid.
Kita lihat mana gelombang P-nya yang jelas mana? Nggak ada kan yang jelas. Tapi kita lihat di sini RKR-nya tidak teratur. Ini tidak teratur ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini lihat ini. Ini ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang pendek, ada yang panjang, ya kan? Berarti tidak teratur. Nah, pada beberapa pasien, AF yang cepat banget itu mirip dengan SVT. Tetapi ini AF rapid. Kenapa? Karena kalau SVT itu harus betul-betul reguler, satu. Dan dua, dia tidak ada kayak embulasi yang kecil-kecil kayak gini itu nggak ada. Ya, lihat ini panjang, sama ini sama nggak? Beda. So, bukan SVT. Ini adalah AF. Ayo, ini kira-kira AF apa SVT? Sekilas kayak SVT, tapi kalau teman-teman lihat, ini pendek. Atrial fibrilasi yang rapid response. Cara membedakannya dengan atrial flutter gimana? Karena propafenon itu boleh untuk atrial fibrilasi, tapi kalau untuk atrial flutter harus diberikan dengan hati-hati. Makanya atrial flutter teman-teman harus tahu persis juga gitu ya. Kalau atrial flutter itu adalah ini bentukan gergaji. Lihat ini. Tik 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 tik. Nah, itu adalah bentukan gergaji. Nah, kayak gini, ini gelombang P. Bedanya dengan AF, dia muter terutama di atrium kanan. Sehingga P-nya itu ada terus. Kalau atrial fibrilasi kan kecil-kecil tapi di mana-mana, termasuk di atrium kiri. Nah, ini atrial flutter yang kadang-kadang ya atrial flutter ada dua metode, ada dua kelompok. Yang bloknya tetap, ini misalnya 1, 2, 3, berarti harus 1 QRS. 1, 2, 3, 1 QRS. Berarti 3:1. Tapi ada juga, ini 4:1. 1, 2, 3, 4, 4:1. Nah, ada juga yang variabel blok, di mana dia berubah-ubah. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 1 QRS, tiba-tiba 2:1, 4:1, 2:1, 4:1, 2:1. Tapi kalau teman-teman lihat ini kayak AF ya, karena irregular. Tapi lihat ada pola. Polanya gimana? Lihat ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Berarti ini suatu atrial flutter, bukan suatu atrial fibrilasi. Ya, itu bedanya. Jadi bisa bloknya sama, kayak yang atas ini 4:1, ini bisa berubah-ubah. Oke. Nah, ini lewat aja deh, agak terlalu susah. Ya, ini juga AF, atrial flutter, karena lihat ada gigi gergajinya. Kemudian ada pola. Ini misalnya yang ini sama dengan ini. Karena ini berapa? 4:1. Ini juga 4:1. Nah, ini 5:1. Berubah-ubah. Tetapi ini dengan ini sama, ada pola. Ya. Oke, kita lewatin aja deh. Ya. Kita kembali ke soal kita ini. Kira-kira ini AF apa flutter nih? Sekilas kelihatan kayak AF. Tapi kalau teman-teman mau lebih detail lagi, kita lihat di sini, kita fokus ke li 2. Kita lihat, oh di sini ada ini, lihat nih. Ini gelombang P nih. Ini gelombang P. P, 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 P. Nah, ini adalah, ada 2 DD sih, tapi ya enggak usah ngomong komplek-komplek. Ini jelas bukan AF. Karena kalau AF tidak bisa kita identifikasi P yang sama, yang kayak gini terus nih. Kemungkinan ini adalah suatu atrial flutter dengan variabel blok. Kalau kayak gini boleh enggak diberikan propafenon? Boleh ya. Tapi boleh enggak? Terus pilihannya apa? Kalau memang dia atrial flutter ya pilihannya amiodaron kalau kita mau kardioversi ya. Lihat, pasien yang tadi ini ECG-nya kayak gini. Laki-laki 50 tahun, dulu normal, kurang dari 48 jam, ada sesak. Maka kita pilihannya mana? Dia low risk nih. Low risk, clear onset. Kemudian dia jelas, lihat ini, dia rhythm control, salah satunya adalah karena ada more symptomatic. Berarti kita harus pikirkan untuk mengkonvert menjadi sinus. Terserah obatnya mau apa. Tapi maaf, pada pasien ini karena flutter bukan bukan propafenon ya. Oke, kemudian pasien kita yang kedua nih, ini contoh yang kedua. Wanita 70 tahun, hipertensi, diabetes, ada riwayat stroke. Sekarang dadanya agak tidak nyaman aja, tapi hemodinamik normal. ECG-nya kayak gini. Kita nggak yakin 48 jam kurang apa enggak. Kita nggak yakin ini flutter atau AF. Ya udah nggak usah mikirin untuk kardioversi. Tapi kita anggap dia high risk untuk stroke, karena jelas kita nggak tahu onsetnya, ada riwayat stroke, walaupun ini kurang dari 6 bulan ya. Tapi kalau
tahun pun menurut saya tetap ada risk ya. Kita lakukan saja rate control. Ya, rate control obatnya banyak. Ya. Oke, so pertanyaannya, Dok, kalau new AF itu bisa diprediksi nggak sih? Nah, ini ada suatu skor yang disebut namanya head score. Head score ini adalah hypertension, AIDS, TIA, COPD, heart failure. Jadi ketika teman-teman punya pasien seperti ini, dan ini ada skornya, jadi kalau dibacakan jadi heads ya, kok dia kadang-kadang ada keluhan, Dok, saya kok kadang berdebar ya. Terus usianya udah 75 atau 70, di atas 75, ada hipertensi, kadang deg-degan, pikirkan dia AF. Atau pasiennya sudah pada stroke. Nah, ketika ada pasien dengan stroke, kita harus pikirkan ada tidaknya AF. Gitu. Bagaimana caranya? Nah, ini yang beberapa guideline memberikan bisa dengan Holter monitor, tapi Holter monitor kalau bisa 72 jam. Jadi 3 kali 24 jam ya. Ini ada beberapa, intinya head score tadi. Kapan kita sebut curiga AF adalah ketika lebih dari 2. Ada yang lebih dari sama dengan 2. Tapi oke lah, gambarannya lebih dari 2. Karena begitu ada pasien stroke, plus misalnya usia di atas 75, wes pikirkan gek stroke karena AF. Karena dia lebih dari sama dengan 2. Kalau 3 berarti makin kemungkinan dia terjadi AF makin besar. Nanti kita lihat ada ini. Nah ini, kita lihat ketika head score-nya 0, maka insidennya sekian. Begitu head score-nya 3, maka insidennya 10 kali lipat. Nah, ini yang resiko. Nah, ini ada beberapa produk yang mungkin bisa dipakai kalau teman-teman mau, yang dia bisa merekam EKG nih. Jadi pasiennya nanti bisa dikirimkan ke dokternya, di screenshot gitu ternyata AF. Itu kalau di rumah bisa. Cuma ini belum beredar di Indonesia, walaupun sudah di-approve oleh FDA. Kalau kayak gini, boleh nggak dikasih propafenon? Pasiennya stabil, tidak ada masalah, boleh. Ya. Tapi ingat harus ada kontraindikasi tadi ya. Oke, jadi konklusinya adalah AF adalah salah satu gangguan irama yang paling sering terjadi ya. Kemudian farmakologi treatment adalah pilihan pertama. Propafenon ini salah satunya ya. Dan dia juga bisa untuk prevention recurrent symptomatic AF. Oke. So, kalau teman-teman yang ingin tahu lebih detail tentang ECG bisa gabung di grup kami ini di Telegram, sudah 11.000 members. Kalau ingin tahu ini linknya bisa masuk ke Instagram aja, @1hari1EKG. Di sini juga beberapa kuliah dari kami ke teman-teman, dan besok hari Minggu juga ada kuliah. Pokoknya intinya kalau ingin tahu masuk ke Instagram aja nih, 1hari1EKG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.